إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Talabah. Siapa Ibnu Taimiyah namanya? Siapa namanya? Superman, siapa namanya Superman? Kalau lagi jadi wartawan, siapa namanya? Terapal, tuklaken katanya. Apa? Ibnu Taimiyah enggak apa? Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad ibnu Abdul Halim. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam Majmu' Fatawa, dalam memberikan komentar terhadap hadis tersebut, hadis yang barusan kita sebutkan. Hadhihi tsalas tajma'u usul ad-din wa qawa'idah. Tiga sifat ini mengumpulkan pondasi-pondasi agama, menghimpun pondasi-pondasi agama dan kaidah-kaidahnya. Wa tajma' al-huquq allati lillahi wa li'ibadi, dan dia mengumpulkan atau menyimpulkan hak-hak yang harus dipenuhi bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni hak-hak Allah yang harus dipenuhi, ikhlas, amal lillah. Dan juga bagi para hamba-hambanya, yakni memberikan hak para penguasa untuk didengar, ditaati, memberikan hak para rakyat untuk apa? Digauli, dan bertahan berjamaah bersamanya dan tidak berpecah dari satu sama lain. Ya. Wa bihadza tantazimu masalih ad-dunya wal akhirah. Dengan tiga hal tersebut, maka sungguh akan teratur maslahat-maslahat duniawi dan ukhrawi. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, di dalam kitabnya Masail Jahiliyah, lam yaqa' halalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlal bihadhihi thalath aw ba'dihha. Tidaklah terjadi kerusakan di dalam agama seseorang atau di dalam dunia seseorang kecuali disebabkan hilangnya salah satu sifat di antara tiga sifat dari hadis yang disebutkan tersebut. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasahati wulatil umur, menasihati para penguasa, dan kemudian luzumul jamaah, bertahan bersama jamaah yang berada di bawah pemimpin yang sah. Ketika hilang salah satu di antara tiga hal ini atau hilang ketiga-tiganya, mestilah terjadi kerusakan pada agama seseorang atau pada dunianya. Dan tidaklah terjadi kerusakan pada agama seseorang atau pada dunianya kecuali memang pasti dikarenakan hilangnya salah satu dari tiga sifat ini pada dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Para manusia, yakni para sahabat biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan yang akan terjadi. Kebaikan-kebaikan yang akan terjadi. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku biasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makhafata ayyudrikani, karena apa? Karena aku takut terkena keburukan itu, maka aku harus mengenalnya. Yani menghindari diri kita dari terjerumus, salah satu cara intinya adalah cari tahu di mana lubang itu. Ya kan? Fakana min nushihi li Hudzaifah, dan di antara nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah agar Hudzaifah dapat menghindarkan dirinya dari keburukan yang terjadi di sebuah masa di antara masa-masa berjalannya muka bumi ini.
Di antara nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetap bertahan, berpegang teguh kepada jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin yang ada pada mereka. Jangan berontak. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, yadullahi ma'al jamaah, sesungguhnya tangan Allah berada bersama al-jamaah, bersama jamaah yang bertahan di bawah sebuah kepemimpinan yang sah. Bukan jamaah-jamaah yang memecahkan diri dari kepemimpinan yang ada. Kemudian diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Persatuan yang terjadi pada umat adalah rahmat Allah. Wal furqah azab. Adapun perpecahan adalah azab. Ini yang memang benar. Datang dari sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Adapun hadis yang beredar umum, ya kan? Hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah, berpecah belahnya atau perbedaan pendapat yang ada pada umatku adalah bentuk rahmat Allah. Maka itu demi Allah dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Kalau misalnya berpecah belahnya adalah rahmat, maka bersatunya adalah azab. Apakah akal yang sehat dapat menerima hal ini? Tidakkah bertentangan dengan nas-nas lain yang sahih? Ya?